wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sekarang Ibu mau menjelaskan. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang menyangkut pelajaran IPA, matematika, dan PKN ya. Namun sebelum mulai pelajarannya, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada tautannya kan? Yuk ketua kelasnya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua yaitu mengelompokkan benda hidup dan tak hidup. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap syukur atas cipta kehidupan. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, kalian tahu nggak makhluk hidup itu apa? Apa aja makhluk hidup itu? Bisa lagi? Lagi? Bisa lagi? Kalau bunga matahari itu makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup. Ya. Kalau pohon makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Nah, Ibu mau nanya ini, kalian pernah melihat tumbuhan yang bergerak atau hewan yang bergerak tidak? Pernah. Kalian termasuk makhluk hidup juga ya. Di sini Ibu sudah menampilkan dua gambar gajah dan batu. Yang mana yang menurut kalian makhluk hidup? Nah, kenapa gajah merupakan makhluk hidup? Karena gajah bisa bergerak, gajah bisa makan, gajah juga bisa bertubuh. Bisa. Jadi itu sudah bisa membedakan ya mana yang makhluk hidup, mana yang bukan. Di sini Ibu akan menjelaskan dahulu apa sih pengertian dari makhluk hidup itu. Jadi makhluk hidup itu merupakan semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk kita, manusia, tumbuhan dan hewan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti dapat bernafas, bergerak, berkembang biak, menemukan makanan, dan peka terhadap rasa-rasa. Sekarang, Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang ciri-ciri dari makhluk hidup ini ya. Yang pertama, bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Begitu juga dengan kita kan, kita bernafas. Menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkannya berupa karbon dioksida. Seperti contoh, manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Benar. Kalau ikan bernafas menggunakan benar. Kalau tumbuhan bernafas menggunakan stomata ya. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu berpindah tempat maupun yang di lokasi yang sama. Seperti contohnya, harimau, dia bisa berpindah tempat dengan berjalan ataupun berlari. Kalau tumbuhan, seperti tumbuhan Venus, dia dapat bergerak cepat untuk menutup daunnya, menangkap serangga. Ya. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri dan menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Contohnya itu seperti burung. Sudah pada tahu kan burung itu seperti apa? Itu berkembang biak dengan cara bertelur atau beranak? Bertelur ya. Selanjutnya yaitu ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contohnya pada tumbuhan yaitu seperti tunas yang akan bertumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi. Kalau sampai kepada hewan seperti anak ayam yang akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan manusia ya, yang akan bertumbuh dari bayi, anak-anak, anak remaja, dan menjadi manusia dewasa. Yang selanjutnya yaitu pada rasa. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap perasaan seperti sentuhan, cahaya, dan suara. Contohnya seperti bunglon yang peka terhadap rangsangan dan berganti warna
matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesa. Kalau manusia memerlukan makanan untuk apa? Berenergi supaya bisa beraktivitas, supaya bisa belajar, supaya kita bisa bermain dan sebagainya kan. Jadi kita harus tetap membutuhkan makanan dan air. Nah, sekarang tadi kan ibu sudah memberitahu ciri-cirinya ya. Makhluk hidup itu apa? Jadi kita bisa tahu kan pengelompokan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu tadi apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup itu selain itu ada apa aja kan? Bisa jendela. Betul bisa lagi? Bisa lagi? Bisa. Bisa lagi? Sekatu bisa lagi? Pakai tulis bisa. Dan banyak lagi ya. Oke, selanjutnya semua ciptaan makhluk hidup itu adalah ciptaan. Semua makhluk hidup itu adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk menyayangi dan merawat makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan. Kita nggak boleh hanya kepada manusia, tumbuhan dan hewan ya. Kita harus menyayangi yang ada di sekitar kita, mau makhluk hidup ataupun benda tidak hidup. Ngerti ya? Oke, tadi udah menjelaskan tentang ciri-cirinya. Apa kalian masih fokus? Masih? Baik, di sini ibu udah menaruh 2 gambar. Ada berapa sih anak ayam pada gambar? Ada 5, benar ya? Kalau telur ayamnya ada berapa? Coba dihitung lagi. Ada 12, benar ya? Kita masih fokus kalian. Tadi ibu udah menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang ibu punya tugas untuk kalian di rumah. Yang pertama itu sebutin 3 ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Ciri-ciri makhluk hidup seperti apa tadi? Bergerak, bernafas, menemukan makanan, berkembang lagi, kemudian berkembang dan maka terhadap rasa-nya. Terus apa contoh benda tak hidup di sekitar kalian? Nanti tulisin ya di buku tugas kalian jangan lupa. Oke, terakhir sebelum ibu menutup proses pembelajaran kita kali ini, itu ada lagu atau yel-yel yang akan kita nyanyiin bersama. Oke, ayo semuanya berdiri. Sama ya, kita latihan dulu, oke? Ya. Sama kita. 1, 2, 3. Jadi, ibu tadi sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ada yang ingat ciri-cirinya apa aja? Terus membutuhkan makanan. Berkembang? Terus peka terhadap makanan. Benar ya? Jadi kalian semuanya sudah mengerti kan sampai sini? Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang belum paham tidak? Sudah ngerti semuanya? Sekarang ibu mau nanya, selain manusia, apa saja contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Tumbuhan. Apa? Bisa. Hewan apa? Manusia. Iya benar. Lagi? Ayam bisa. Lagi? Kita yang ada di sekitar kita. Tidak bisa. Lagi apa aja? Kucing bisa. Benar, itu bisa juga cacing ya dan sebagainya. Jadi semua ciptaan makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus menyayanginya ya. Kalian harus menyayanginya juga dan merawatnya juga. Jangan menarik tumbuhan secara asal-asalan. Nggak boleh ya. Oke, jadi segitu. Sekian aja pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan kalian semuanya sangat hebat. Kalian mengerti dan kalian sangat tertib. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian. Kasih sudah mau belajar bersama itu ya.